Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Hairul Rizal dari perwakilan FK1. Di sini kelompok kami akan membahas atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kewirausahaan, di mana FK1 mengambil wirausaha jasa bimbingan belajar dan produk catatan materi pembelajaran. Berikut anggota kelompok kami. Kewirausahaan pertama kali diperkenalkan oleh Richard Cantillon pada abad ke-18. Kewirausahaan adalah proses menciptakan peluang bisnis dengan mengembangkan ide atau inovasi baru, mengambil risiko, dan mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Wirausaha sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti manusia unggul yang berdiri sendiri. Orang yang melakukan kewirausahaan disebut wirausahawan. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa FG1 mengambil wirausaha jasa bimbingan belajar dan produk catatan materi pembelajaran. Wirausaha bimbingan belajar merupakan jenis usaha yang menawarkan jasa bimbingan belajar atau kursus privat kepada para siswa ataupun mahasiswa. Dalam bisnis ini kami juga menawarkan produk yaitu berupa catatan pembelajaran yang berisikan materi-materi pelajaran bagi para siswa ataupun mahasiswa. Catatan materi pembelajaran yang baik dan terstruktur dapat membantu mahasiswa ataupun siswa untuk belajar dengan lebih mudah dan efektif. Dari bisnis yang akan kami jalani terdapat faktor penghambat dan juga peluang. Yang pertama, persaingan yang tinggi di industri bimbingan belajar, di mana cukup banyak instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang sudah memiliki akreditasi tinggi. Selanjutnya, biaya tinggi untuk membuka dan menjalankan usaha bimbingan belajar. Selanjutnya, perubahan kebijakan pendidikan yang sewaktu-waktu dapat mempengaruhi kebutuhan bimbingan belajar. Selanjutnya, adanya sumber materi pembelajaran lain yang gratis dan lengkap yang dapat menjadi alternatif bagi para siswa ataupun mahasiswa. Selanjutnya, waktu luang daripada tutor yang cukup terbatas karena tutor ini berasal dari para mahasiswa. Selanjutnya, jika dilihat dari peluang, yang pertama, permintaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya, peningkatan teknologi ini cukup mempermudah bimbingan belajar dilakukan secara online. Selanjutnya, menyasar segmen pasar yang cukup spesifik. Selanjutnya, menjual produk catatan materi pembelajaran yang disertai dengan video pembelajaran agar lebih mudah bagi para konsumen untuk memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, adapun cara-cara atau strategi yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis bimbingan belajar ini. Yang pertama, melakukan riset dan mengidentifikasi kebutuhan pasar, menetapkan rencana bisnis yang jelas dan terperinci sebelum menjalankan bisnis usaha ini. Selanjutnya, menawarkan layanan yang berbeda agar memiliki ciri khas tersendiri daripada para kompetitor. Memberikan layanan dengan kualitas yang baik secara konsisten dan terus-menerus. Memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan bisnis bimbingan belajar ini. Dan yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada saat bisnis ini telah dijalankan agar kualitas dari bimbingan belajar dan produk catatan materi pembelajaran yang kita tawarkan ini memiliki kualitas yang baik. Perkenalkan, nama saya Stepan Surjono. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan juga kerugian dari usaha yang kami usulkan. Bagian ini dibagi menjadi 4, yaitu aspek keuangan, aspek akademik, aspek waktu, dan juga aspek sosial. Untuk aspek keuangan, keuntungan dari usaha kami adalah usaha ini dapat menjadi sumber penghasilan bagi mahasiswa ataupun kita yang fokus dan suka terhadap akademis. Selain itu, modal yang dibutuhkan juga dapat menyesuaikan dengan skala dan jenis pelayanan yang ditawarkan. Misalnya kita hanya mau memfokuskan pada satu jenjang pendidikan, yaitu anak SMA. Selain itu, produk catatan materi juga hanya memerlukan modal berupa alat tulis ataupun alat elektronik. Untuk kerugiannya sendiri adalah biaya operasional yang cukup besar dan juga tetap, misalnya biaya listrik, biaya air, internet, dan juga gaji tenaga pengajar lain. Selain itu juga mahasiswa juga harus menyiapkan diri untuk menghadapi kerugian atau bahkan gulung tikar akibat persaingan yang ketat. Selanjutnya ada bagian aspek akademik. Untuk keuntungannya sendiri, kita dapat belajar kembali saat kita mengajar bimbel dan membuat produk catatan, jadi kita dapat double benefit. Selain itu, kita dapat memperkuat kemampuan analisis dan sintesis yang kita punyai saat membuat produk catatan. Kerugiannya sendiri adalah kita mengurangi waktu kita dan juga fokus terhadap dunia perkuliahan kita. Untuk aspek waktu, keuntungan dari usaha ini adalah usaha bimbel memiliki fleksibilitas waktu yang cukup tinggi, dan seiring waktu kita juga dapat mendapatkan pengalaman kerja dan peluang untuk meningkatkan keterampilan. Untuk fleksibilitas waktu itu kita dapat mengatur jadwal bimbel sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Dan selanjutnya adalah kerugian. Untuk usaha ini,
cukup memakan waktu yang banyak seperti sebelumnya, dan dapat terjadi perubahan jadwal bimbel dari siswa ataupun orang tua siswa. Selanjutnya adalah aspek sosial. Keuntungan dari usaha ini adalah kita dapat memberikan dampak terhadap masyarakat di lingkungan sekitar kita. Misalnya kita dapat melakukan kegiatan sosial seperti memberikan beasiswa atau mengadakan acara belajar dengan gratis. Selain itu, kita juga dapat memperluas relasi kita dengan bekerja sama dengan pihak-pihak di dalam industri pendidikan, seperti guru, dosen, ataupun pengajar di sekolah-sekolah sekitar, atau bahkan lembaga-lembaga pendidikan. Kerugiannya sendiri adalah kita mendapat tekanan lebih sebagai mahasiswa, khususnya dari pesaing yang berada di sekitar kita. Dan satu kesalahan ataupun kegagalan yang kita lakukan juga dapat dengan mudah merusak reputasi usaha yang telah kita buat di mata masyarakat. Sekian dari saya mengenai keuntungan dan kerugian usaha. Mohon maaf bila salah kata. Terima kasih. Baik, nama saya adalah Livia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal yang diperlukan dalam usaha bimbingan belajar dan penjualan catatan. Yang pertama adalah biaya transportasi, di mana kita memerlukan biaya transportasi untuk pergi ke tempat mengajar yang kita sepakati. Lalu ada peralatan untuk alat tulis dan fotokopi, karena tentunya dalam membuat catatan kita memerlukan alat tulis dan biaya untuk fotokopi dan print. Lalu ada biaya promosi dan iklan. Ini diperlukan karena untuk kita mempromosikan usaha kita agar semakin besar. Lalu yang keempat ada biaya sewa tempat, karena biaya sewa tempat untuk mengajar tidaklah kecil. Yang kelima adalah biaya internet dan listrik, karena dalam proses belajar mengajar, mencatat akan membutuhkan listrik dan internet untuk mencari materi. Meskipun begitu, modal-modal yang diperlukan dapat kita minimalisir. Salah satu caranya adalah yang pertama mencari tempat umum yang tidak berbayar, dan mudah dijangkau seperti taman, area kampus, dan perpustakaan untuk menghemat biaya transportasi dan biaya sewa tempat. Lalu kita bisa mempromosikan usaha kita menggunakan sosial media dan secara langsung kepada orang-orang di sekitar untuk menghemat biaya promosi dan iklan. Dan yang terakhir adalah kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran di luar ruangan atau di tempat umum untuk menghemat biaya internet dan listrik. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, Shanti Amanda dari Departemen Teknik Industri Angkatan 2022. Sebelumnya, FG1 telah memilih bimbingan belajar dan usaha catatan sebagai kewirausahaan yang dipilih. Nah, lalu apa saja dampak yang didapat dari melakukan kewirausahaan tersebut? Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positifnya diantaranya terhadap mahasiswa, wirausaha bimbel dan catatan itu dapat menghasilkan satu, menambah ilmu bagi mahasiswa tersebut. Yang kedua, dapat memperlengkap catatan yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan yang ketiga, dapat membantu pemahaman konsep bagi para mahasiswa. Lalu terhadap usahawannya sendiri, yaitu pertama, dapat belajar merintis sebuah usaha. Lalu yang kedua, untuk menambah pengalaman. Dan yang ketiga, dapat untuk memperoleh pemasukan. Selain itu, juga terdapat dampak positif untuk masyarakat sekitar, diantaranya menginspirasi masyarakat sekitar agar memiliki wirausaha juga, dan untuk menambah lowongan kerja di bidang jasa. Selain dampak positif, ternyata ada pula dampak negatif dari usaha tersebut. Yang pertama, untuk mahasiswa sendiri, bisa timbul adanya demotivasi. Lalu yang kedua, bisa ada timbul rasa kelelahan. Lalu terhadap usahawannya sendiri, apabila usahawan tersebut juga adalah mahasiswa, maka bisa jadi hal tersebut mengganggu waktu belajar kuliah. Dan lalu juga dapat menghasilkan kelelahan, dan yang terakhir bisa mengambil keputusan yang sembrono karena kurangnya pengalaman. Selain itu, ada pula dampak negatif terhadap masyarakat sekitar, diantaranya timbulnya pesaing. Perkenalkan, saya Raina Zafira dari FB1 akan menjelaskan tantangan dan jawaban tantangan dari usaha jenis bimbingan pelajar dan catatan materi. Pertama tantangannya. Tantangan yang pertama adalah persaingan yang ketat. Bidang yang akan kami jalani itu sangat menjanjikan, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa akan terdapat persaingan yang sangat ketat. Lalu yang kedua, ada keterbatasan modal untuk promosi. Sebagai mahasiswa, tentunya kita mempunyai keterbatasan dalam keuangan, sehingga akan sulit bagi kita untuk melakukan promosi dengan besar-besar. Lalu selanjutnya terdapat banyak mahasiswa yang dapat membuat caranya sendiri, dan mungkin saja bisa lebih menarik dibandingkan cara kita. Lalu kita harus dapat menjanjikan bahwa materi yang kita perjualbelikan haruslah materi yang berkualitas, akurat, dan terpercaya. Lalu ada sumber-sumber materi yang pada zaman sekarang itu lebih mudah diakses dan tentu saja gratis. Lalu jawaban dari tantangan. Pertama adalah pengajar dan yang diajar apakah satu tingkatan yang sama. Kenapa harus satu tingkatan yang sama? Ini semua agar kita juga tetap bisa belajar sambil dapat mengajar pada orang lain, sehingga kita tidak akan melupakan tugas-tugas utama kita. Lalu kita harus bisa mempunyai partner yang dapat dipercaya. Partner yang dapat dipercaya ini dapat membantu kita dalam mengajar, dalam mengatur waktu, mengatur keuangan, sehingga semua hal akan jadi lebih mudah. Lalu kita harus dapat menentukan target pasar.
pasar dari bidang usaha ini sangat luas, sehingga kita harus menentukan target pasar terlebih dahulu agar dapat melakukan promosi dengan baik. Lalu kita juga bisa menggunakan digital untuk mencari referensi jurnal yang berkualitas, akurat, dan terpercaya. Habis itu kita juga bisa mempromosikan catatan kita dengan menggunakan sosial media, sehingga lebih mudah, murah, dan tepat dengan sasaran. Sekian dari saya. Baik, berikut benang merah kewirausahaan dari materi kewirausahaan. Berdasarkan video kewirausahaan yang sudah ditonton, dapat ditarik sebuah benang merah, yaitu seorang wirausahawan akan memiliki sifat atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, inovatif, berani mengambil risiko dan untuk mewujudkan visi dan misi bisnisnya, berorientasi pada pelanggan, kreatif, semangat dan pantang menyerah, berani dan mandiri dalam mengambil sebuah keputusan, bertanggung jawab. Dan untuk langkah-langkah dalam menciptakan atau mengembangkan sebuah usaha yang sukses, mengidentifikasi peluang bisnis, membuat rencana bisnis, mendapatkan modal, melaksanakan dan mengembangkan bisnis, mengatasi hambatan, dan lain sebagainya. Dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu kewirausahaan adalah peluang yang baik bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan jaringan. Mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan baik dan mempertimbangkan risiko dan tantangan yang mungkin terjadi. Dengan persiapan dan keterampilan yang tepat, kewirausahaan dapat membawa banyak manfaat dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Berikut daftar referensi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.